Halo, hai Smanteners. Welcome to Attention. 10 Talkative New Information Cases. Bersama aku Zaki. Dan aku Rahel. Hari ini kita spesial banget nih teman-teman, karena kita kedatangan 10 ketua eskul yang bakal berbagi cerita seru dan yang pastinya ada suka dukanya sampai rahasia eskul mereka. Nah iya, lengkap banget nih. Mulai dari olahraga, seni, literasi, kesehatan, sampai organisasi keagamaan. Sebelum itu, biar kita makin akrab, kita kenalan dulu gak sih sama para tamu kita hari ini? Oke, aku panggilin satu persatu ya. Silahkan perkenalkan diri dan ekskulnya masing-masing. Dimulai dari Karani. Halo, selamat sore semuanya. Sore! Oh guys, perkenalkan nama saya Kirani. Saya selaku Ketua Umum dari Ekskul Aksi Redaction. Halo semuanya. Hai! Perkenalkan, aku Nova dari Ekskul Wakamaca. Halo semuanya. Hai! Perkenalkan, aku Puput dari Eskul Palang Merah Remaja. Halo semuanya. Hai! Saya Zaira dari Ketua Bela Diri TEN. Halo semuanya. Saya perwakilan dari Ketua Futsal. Nama saya Fadil Putra. Halo semuanya, perkenalkan nama saya William Gabriel dari Eskul Option atau Official Practice of Technology and Information. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, nama saya Alexa. Saya dari Ekskul Swakapasi atau siswa-siswi aktivis alam lepas SMA Negeri 10 Kota Bekasi. Hai semuanya, nama aku Via. Aku Ketua Umum Rohani Kristen Seman 10 Bekasi. Salam kenal. Halo semua, aku Talita. Aku Ketua Umum MBGM atau Marching Band Gita Flamboyan dari SMA 10. Nah, lengkap sudah nih 10 ketua eskul udah hadir di studio. Tapi sayang banget ketua eskul Bastion kita berhalangan hadir hari ini. Iya nih. Sedih banget ya Sedih teman-teman. banget. Ramai banget ya. Aku yakin bakal banyak cerita seru hari ini. Yuk langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama. Oke, kita masuk ke topik yang pertama nih. Setiap orang pasti punya perjalanan yang berbeda gak sih untuk bisa sampai ke posisi jadi ketua eskul. Nah, pasti itu ada yang emang awalnya tuh udah aktif banget. Ada juga yang awalnya cuma ikut-ikutan gak sih? Lalu Iya. malah jadi pemimpin. Iya nih. Nah, pertanyaan pertama buat kakak-kakak semua. Gimana sih cerita awal kalian bisa jadi ketua ekskul? Apakah karena ditunjuk, dipilih lewat voting, atau memang dari awal kalian pengen maju jadi ketua? Bener, coba dong sharing satu persatu. Karena biasanya nih ada cerita unik nih. Kayak yang tadi aku bilang, awalnya gak niat, terus malah jadi ketua. Atau ada juga yang justru emang udah niat dari awal. Apalagi kayak Kavia nih, contoh salah satunya ketua dari Rockris yang ada di Semanten. Yang sebenarnya itu kan menaungi semua agama yang nonis yang ada di Semanten. Coba kita mulai dari Kavia dulu ya. Kalau aku nih, aku mau spill. Jadi kalau Rockris ini penentuan untuk menjadi ketua umum ternyata tuh dipilih. Jadi di Rockris ini ada 12 BPH. Jadi nanti kita kayak para BPH yang sebelumnya bakal kayak berunding, bakal kayak milih yang mana cocok jadi ketua umum, jadi sekretaris, jadi bendahara. Dan puji Tuhannya aku ternyata dipilih sebagai ketua umum yang walaupun sebenarnya kaget tiba-tiba jadi ketua umum karena ya aku kan aktif di keagamaan ya biar karena beribadah gitu. Terus biar saling kenal sama teman-teman yang lainnya juga. Dan ternyata aku dijadikan dan diberi kepercayaan menjadi ketua umum gitu. Oke, kita dengerin selanjutnya dari sini aja sampai ke sana teman-teman. Jadi kalau aku itu dulu pas lagi mau pemilihan BPH itu angkatan aku tuh anggotanya sedikit banget yang aktif. Jadi benar-benar udah ada tempat untuk BPH sendiri. Jadi sekretaris sudah ada yang ini, udah bendahara siapa. Cuman emang ada satu tempat itu ketua umum yang emang ada problemnya sendiri lah pasti untuk kita semua. Kalau misalnya lagi pemilihan ketua kan pasti ada aja problemnya kan. Benar-benar. Nah jadi
ya dari situlah aku jadi ketua karena ada problem itu gitu. Tumbal ya. Bukan numbal, bukan numbal. Kalau aku jadi ketum pas itu karena sebenarnya 11-12 nih sama MBGF. Jadi pas itu sangat menyedihkan sebenarnya karena angkatan aku sisa 4 orang. Yang dimana sedih banget karena banyak beberapa tuh yang keluar mungkin karena dia nggak nyaman, dan dari 4 orang itu menurut kakaknya itu hanya aku dan ada beberapa yang kompeten. Cuman setelah wawancara ya itu kan memang keputusan dari kepengurusan sebelum aku, jadi ditunjuklah aku sebagai ketum. Tapi nggak asal tunjuk, pasti mereka juga melakukan voting atau diskusi yang dimana voting itu diambil dari suara anggota tetap Swakapasi gitu. Oke, boleh pakai gua kan? Nggak masalah. Nggak masalah? Boleh, aman. Kalau dari Eskul Option sendiri sih, jujur ini eskul yang sangat formal. Kita udah kayak lagi sidang untuk pemilihan ketumnya. Jadi kita ada presidium, terus ada mubes dan sebagainya, ngomongin ADART dan sebagainya, sekaligus milih pemilihan ketum gitu. Jujur awalnya nggak ngira bakal jadi ketum karena awalnya ngincar jadi ketum Rokris juga. Cuman karena emang sayangnya Option duluan, jadi kepilih duluan jadi ketum Rokris. Ketum Option. Ya Allah. Jujur ya. Paling gitu aja sih kalau ceritanya dari gua. Oke, kalau misalnya aku sih di sini ngewakilin Ojan sebagai Ojan ketua futsal. Setahu aku sih Ojan itu dipilih dari coach dan teman-teman yang lain. Bagus. Sama punya jiwa-jiwa kepemimpinan. Bagus Ojan. Sama Kalau saya jadi ketum karena ketum sebelumnya itu nggak jelas. Ya, nggak hadir sama sekali. Jadi saya dari angkatan 2024 sampai 2025. Ibaratnya saya 3 periode di sini. Ini adalah periode terakhir saya. Kayak Jokowi. Gitu. Kalau untuk aku, kenapa bisa kepilih itu? Yang pertama karena emang angkatan aku sama nasibnya kayak Alek, sisa 4. Dan akhirnya karena mungkin menurut kakak-kakaknya aku yang paling bisa dipercayai, akhirnya aku jadi dipilih dan sekarang melaksanakannya. Tuh. Kalau aku, ini benar-benar gak nyangka banget sih aku juga bakal jadi ketum. Karena aku masuk nominasi ketum itu di H-1. Jadi visi misi aja pun aku masih belum tahu harus apa yang aku sampein gitu. Jadi pas H-1 di malam itu, H-jam lah bisa dibilang lah ya. Nah ya udah itu aku baru dikasih tahu, terus besoknya orasi dan besoknya ada voting gitu. Nah tiba-tiba aja jadi ketum ini. Mungkin kalau di antara ketum lain, Aksi tuh paling proper kali ya kalau milih ketum, karena selama saya bisa jadi ketum itu lewatin proses yang panjang, itu wawancara 2 kali, lalu orasi. Jadi total 3 lah saya melatih public speaking saya mengenai visi, misi, tujuan saya dalam ekskul ini. Jadi kalau di Aksi sendiri itu memang proper, kalau dia tuh nggak pernah mendadak gitu, jadi harus jelas. Terus biasanya yang dipilih itu juga karena keaktifannya. Kalau dibilang nyangka atau enggak, sebenarnya enggak, karena teman-teman saya yang lain, calon yang lain itu juga sama berkompetennya dan sama bagusnya untuk menjalankan aksi. Wah, menarik banget ya. Ada yang karena aktif dan ada juga yang dipercaya sama pembina atau teman-temannya. Ternyata jalannya beda-beda, tapi semuanya bermuara di tanggung jawab yang sama, yaitu jadi ketua.
Bener banget. Dari cerita kalian nih kelihatan banget kalau proses menuju jadi ketua itu emang nggak selalu mulus. Bahkan justru disitulah tantangan yang bikin kita jadi berkembang. Aku penasaran deh, buat yang awalnya nggak pengen jadi ketua, gimana rasanya pas tiba-tiba ditunjuk? Kaget atau malah langsung semangat? Nah, itu serunya gak sih? Kayak perjalanan kalian kan masing-masing unik banget nih. Kalau kita udah kupas gimana awal kalian jadi ketua, sekarang coba kita gali gimana sih setelah resmi jadi ketua, rasanya apakah makin canggung, apa masih susah beradaptasi? Kalau kita lihat dari luar, jadi ketua ekskul itu kelihatan keren banget ya. Tapi sebenarnya di balik titel itu pasti ada drama, ada perjuangan, bahkan kadang ada pengorbanan. Bener banget tuh Ki. Jadi pertanyaan buat kalian semua nih kali ini, apa sih suka duka terbesar kalian jadi ketua ekskul? Coba dong ceritain satu momen yang paling menyenangkan banget buat kalian, atau satu momen juga yang bikin kepala kalian tuh geleng-geleng banget. Silahkan sharing di sini biar pendengar tahu kalau jadi ketua itu bukan cuma soal nama besar atau jabatan doang, tapi soal tanggung jawab yang nyata. Apa ya, dari sukanya banyak karena saya punya teman-teman BPH saya itu sangat amat membantu saya dalam menjalankan segala proker saya. Jadi saya nggak merasa kesulitan lah dalam menjadi ketua umum ini. Namun tetap ada yang namanya suka dan namanya duka juga. Dukanya tuh kalau lagi bareng-bareng sama pendidikan sih, sama kadang bentrok jadwal les atau bentrok sama besoknya ada ulangan harian, terus besoknya ada event, itu yang jadi duka lah. Terus ada beberapa hal kayak tidak sesuai ekspektasi saya di proker saya gitu. Kalau kayak sesuatu hal yang paling menyenangkan mungkin tuh ekskul harian atau hunting gitu ya, kayak jalan bareng-bareng anak aksi itu seru sih. Itu sukanya, dukanya paling itu doang. Kalau hunting biasanya ngapain tuh Kak? Oh, kalau aksi itu hunting, mungkin kalau ekskul lain ada hunting juga lah ya. Rockris juga aku tahu ada huntingnya dan lain-lain. Kalau di aksi sendiri tuh karena kita jurnalistik, jadi ya kita belajar tentang jurnal, yaitu fotografi, terus live report, terus juga nulis berita dari day in my life hari itulah pas kita hunting. Biasa kita main-main aja sih guys, kayak lebih memperkuat kekompakan kita sesama anak aksi gitu. Berarti kekeluargaannya kuat banget ya Kak? Iya, bisa dibilang kayak gitu lah. Aksi lumayan santai, nggak ada senioritas itu nggak ada. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kalau dari aku sih sukanya mungkin bisa belajar hal baru yang lebih banyak gitu ya. Karena yang sebelumnya aku nggak tahu, setelah jadi ketua itu jadi tahu banyak hal gitu loh. Terus kalau dari dukanya itu paling benar kata Rani ini paling memanage waktu sih yang susah, bertabrakan sama jadwal lain, itu mana yang harus diprioritasin. Jadi kayak kita harus bentuk skala prioritas tuh yang benar gitu. Itu aja sih. Kalau dari aku sendiri, untuk sukanya dulu deh biar bahagia. Untuk dari sukanya itu udah pasti banget anggota aku semuanya membuat diri aku bangga sebagai apa yang aku rasakan hari ini. Aku bisa sampai di sini karena mereka, itu aku bangga dan bahagia banget. Itu hal yang paling aku suka dan aku cintai dari ekstrakurikuler ini. Kalau untuk dukanya adalah mungkin di saat ada sesuatu hal yang terjadi, udah kan PMR otomatis berhubungan sama kesehatan. Misal ada teman yang butuh bantuan, di saat kita lagi ingin menolong, tiba-tiba ada hal yang terganggu atau ada sesuatu yang membuat jadi terhalang, itu sedih banget karena otomatis kita merasa gagal sebagai seorang penolong atau membantu teman gitu. Itu sedih banget. Apa ada kejadiannya gitu? Kejadian yang bikin shock itu waktu aku awal-awal mulai menjadi ketum, belum banyak belajar, tiba-tiba kasusnya berat, dia pingsan, dia kejang-kejang, itu aku panik. Nggak tahu harus ngapain, dan pada akhirnya ditolong sama kakak kelas 12-nya, mereka masih ada yang kata itu, dan ditolong sama guru-guru lain gitu. Itu udah chaos banget dan panik banget. Karena berhubungan sama nyawa orang ya, makanya. Itu aja sih. Kalau bagi aku sendiri untuk
bahagianya atau sukanya itu adalah dimana saat menuju pertandingan itu seru banget karena di sana bisa ketemu setiap perguruan lain, terus ketemu pesiat-pesiat lain sama kadang ketemu pesiat nasional gitu. Paling serunya itu sih. Yang nggak serunya adalah agak sering di roasting ya sama pelatihnya sama kalau dipaksakan sampai-sampai tuh pas kelas 10 kan aku dipaksain mulu tuh buat harus bisa terus. Nah itu sampai nilaiku itu turun. Makanya sampai 11 sama kelas 12 aku mulai nggak terlalu osep lagi. Gitu aja sih. Sama kadang kita kurang kompak, cuman selalu berusaha biar Selalu bersama gitu. Biar kalau ada rencana itu berjalan. Terus sama paling sering banyak problem sih, entah itu dari perguruan itu sendiri atau dari eskul. Itu aja. Nah, kalau misalnya aku sendiri kan sini wakilin ketua futsal Ojan. Masalahnya nggak itu? Nah, Salah satu dukanya. Nggak dilihat kok. kalau sukanya sih seru, kompak, saling support, sama Menangnya. nah gitu. Kalau misal menang suka dapat apresiasi dari orang gitu. Dari orang tua paling penting. Ya. Terus kalau misalnya dukanya sih paling bentrok sama tugas, kalau misalnya ngurus surat atau nggak dapat dispen. Itu doang sih setahu aku. Oke, kalau dari Eskul Option sendiri sih banyak suka-sukanya ya. Emang kita eskulnya memang nyantai sama kayak Aksi juga. Kita walaupun belajar tapi tetap bisa bilang belajar bersama-sama bareng teman-teman yang lainnya gitu. Kita ngelakuin kegiatan, apalagi kalau misalnya lagi ada event, walaupun memang sedikit banget dari Option sendiri, tapi sekali-sekalinya ada itu menyenangkan kok. Kalau dukanya sih jelas kayak yang lainnya bilang juga itu, apalagi karena kelas 12 kali ini ada TKA, itu sulit banget buat memutuskan pilih yang mana yang harus kita dulukan gitu. Itu benar-benar sulit banget dan semoga calon-calon ketum selanjutnya nggak harus ngalamin hal tersebut juga sih. Itu aja sih paling. Kalau aku mau mulai dari dukanya dulu. Itu ada di saat aku pertama kali ngejabat. Jadi di situ aku benar-benar kayak nggak punya gambaran ini harus ngapain dan harus belajar juga gimana caranya. Ya, berapa gak? Mati gak kalau kepencet? Tadi aku kepencet kayaknya. Tiba-tiba putih. Mati gak sih? Ganti dulu kalian. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi dukanya itu adalah susah ketika menyatukan beberapa kepala menjadi satu kepala, dan yang dimana anggota Swaka itu sebenarnya kebanyakan orang-orang yang nggak ngerti arti organisasi itu apa, karena emang Swaka kan terkenal kayak school jalan-jalan gak sih, school ke gunung. Jadi tuh kebanyakan orang-orang tuh memiliki mindset kalau ya gue school cuma untuk jalan-jalan, gue nggak mau ribet ngurusin soal apa sih, itu biar aja urusan lu. Disitulah susahnya merubah cara pola pikir mereka. Nah, sukanya ketika kita tuh pergi jalan, kita naik, dan di situ biasanya mulai di situ kita tuh kebentuk tuh chemistry-nya, karena kan kalau emang udah di gunung kan orang tuh udah beda, dan di situ baru ketahuan orang-orang itu kalau gue nih ternyata harus kerja ya, gue ternyata harus kayak gini, gue harus saling nolong teman-teman gue gitu. Biasanya setelah dari pulang jalan-jalan itu baru chemistry-nya kebentuk, dan di situ muncullah rasa keberhasilan aku sebagai ketum untuk mengajarkan mereka. Ada kerasukan ya? Nggak ada yang kerasukan ya.
Demi Allah mana ya? Rinjani pernah, tapi itu udah lama banget. Yang selama kamu menjabat. Selama aku menjabat itu Ciremai pas kemarin 17-an. Petaka Gunung Gede. Iya itu kita pernah habis viral tuh filmnya. Terus kita langsung mutusin kita pendakian perdana ke sana yuk kita coba. Jadi pas itu kita lintas film itu kan ada di jalur Cibodas, tapi kita tuh berangkat dari jalur Putri. Jadi naiknya jalur Putri, turunnya jalur Cibodas. Nah di Cibodas itu ada beberapa anak-anak aku yang batu, dia di Telaga Biru kayak foto-foto, termasuk aku juga. Tapi nggak kenapa-kenapa, karena kita juga nge-hate gitu kayak ini film gak jelas. Gitu. Maaf, maksudnya bukan menjelekkan, tapi emang ya begitu. Terus kita malam sebelum ke Telaga Birunya itu kita nonton Telaga Gunung Gede di atas. Oh my god. Kita nobar. Benar-benar gitu kita nobar. Nobar terus besoknya ke Telaga Biru kayak oh ini Telaga Birunya. Ini tuh mereka gitu-gitulah. Seru sebenarnya enggak ada yang kayak gitu-gitu ya teman-teman. Dilanjut. Oh ya. Udah apa ya? Oh, oke. Seru ya Alek. Kalau aku dari duka juga deh. Kalau aku nih setelah dikasih tahu kayak selamat kamu jadi ketum, aku pas itu langsung kayak nangis karena ini kan juga berhubungan dengan Tuhan ya kan, ini kerohanian karena setiap apa yang aku lakuin atau BPH aku lakuin itu kan juga kayak untuk kayak beribadah dengan Tuhan gitu. Kayak aduh gimana ya jalaninnya ya, gimana ya untuk menepati janji-janjinya gitu loh. Kayak prokernya kayak harus ditepatin karena kalau nggak ditepatin kayak rasanya ada yang sakit gitu. Terus saat misalnya kita lagi ngejalanin event, kadang tuh kalau aku maunya sesuai sama rundown karena kayak kita udah nyusun susah-susah tapi kalau nggak sesuai itu kayak percuma ngapain sih gitu. Pas itu kayak harus kayak ini rundownnya jam segini harus udah kayak gini loh, kenapa masih kayak gini terus, kayak kapan mulainya gitu. Terus sama kayak pas eval, orang pasti sebel pas eval tuh kayak takut. Menurut aku kalau eval tuh kita itu perlu setelah event karena kayak biar saling kekompakan, jadi ada muncul kekeluargaan kayak oh dia salah, gua salah, jadi kita saling tahu salah kita saat event itu untuk di event selanjutnya nggak terulang lagi gitu. Terus saat sukanya untungnya BPH aku mudah dan responsif juga, kayak mereka mau aku repotin gitu, kayak walaupun kayak pernah event tuh kayak cuman waktunya cuman persiapannya sebulan, masih bagus persiapannya, hasilnya juga memuaskan sekali gitu. Jadi kayak BPH sama peserta didiknya juga masih mau memeriahkan event yang aku adakan gitu. Gitu sih kalau dari Rokris. Kalau aku juga kayak mulai dari duka dulu deh, karena emang beneran dukanya dia beneran iya banyak. Waktu pertama kali ngejabat jadi ketum itu kan event pertama itu kalau nggak salah tuh diklat. Ya terus di situ tuh beneran angkatan atas aku itu beneran yang emang ya rada apa sih kayak renggang gitu loh sama angkatan aku, jadi kan banyak miskomnya kadang-kadang. Terus waktu lagi diklat itu ada miskom banyak banget, beneran sampai apa ya, intinya tuh kita sampai berantem sama pelatih tuh ngambek sama kita. Dia emang miskomnya tuh kan kita ada 3 pelatih, tapi satu pelatih tuh nggak dikabarin. Nah itu ngambek. Nah beneran ngambeknya tuh beneran sampai aku chat gak dijawab, terus di-delete doang, makanya kita beneran muter otak. Nah tapi untungnya semuanya bisa ya terselesaikan karena BPH-nya juga masih mau bantu gitu, BPH juga aktif-aktif. Jadi ya masalahnya udah clear gitu loh. Beneran itu beneran event pertama, terus juga pusingnya tuh langsung gede gitu loh, berantem sama pelatih. Terus mungkin sukanya sih ya pas ini sih pas habis jadi ketum, jadi belajar banyak gitu. Ketum tuh ngapain aja sih gitu loh. Terus juga ternyata harus ngurusin ini, harus ngurusin itu. Terus juga jadi ngerti juga kalau BPH aktif tuh juga ngaruh gitu loh ke kelangsungan kalau lagi ada event gede, kalau lancar enggaknya. Udah sih itu aja. Wah gila sih, seru banget gak sih ceritanya? Ini benar-benar bikin haru banget. Ada juga yang bikin kita kayak mikir jadi ketua eskul tuh emang roller coaster banget.
ada naik turunnya, ada senang, ada capeknya, apalagi kita harus ngimbangin sama akademik ya kan. Aku setuju sih, dan kayaknya roller coaster itu nggak cuma soal ngurusin anggota atau kegiatan aja deh. Ada satu hal yang pasti bikin deg-degan tiap ketua ekskul. Yap, yaitu gimana caranya membagi waktu antara ekskul dan akademik. Nah, ini nih yang bakal jadi topik kita selanjutnya. Tepuk tangan dong. Oke, pertanyaan wajib banget nih. Kita semua kan nih pelajar ya kan, pasti akademik tetap nomor 1. Tapi ekskul kan juga penting banget gak sih? Karena kan ekskul tuh gak diajarin di dalam kelas lah intinya. Betul banget nih. Jadi pertanyaan buat kakak-kakak nih. Gimana cara kalian menjaga keseimbangan antara ekskul dengan akademik? Apa strategi atau trik khusus yang biasa kakak-kakak lakuin nih? Nah, kalau misalkan beneran pernah ngalamin bentrok nih, misalnya ada lomba pas minggu ulangan, atau tugasnya emang bener-bener lagi numpuk banget, itu gimana sih cara kalian ngatasinnya? Tuh. Kayak kalau buat aku, gimana ya jelasinnya ya, agak rumit juga nih. Pelan-pelan Bu. Bahasa bayi, pakai bahasa bayi. Oh, pakai bahasa bayi, oke. Jadi, kan udah pasti ya kita kalau sebelum ada acara itu kita pertama yang menggerakkan. Nah, maka dari itu kita sendiri nggak boleh keteteran. Walaupun seperti itu, aku nggak pernah nganggap bahwa diri aku sendiri. Aku selalu berusaha mengandalkan teman-teman dan BPH aku yang lain. Mereka nggak kalah keren dari aku. Betul. Karena tanpa yang lain juga aku apa? Pernah waktu itu lagi siap-siap banget untuk prakaryanya ini besar ya, untuk masuk ke dalam nilai. Dan sementara itu kita ada lomba. Aku ikut lombanya. Udah dari sebulan deh latihan. Karena mepet banget, aku berkorban sedikit, aku bagi 2. Untuk yang prakarya, aku sisihkan sebentar, aku fokus latihan di hari ini. Di minggu atau di hari esoknya gantian, hari ini prakarya, untuk latihannya diliburkan dulu. Jadi sebagai aku rest dari latihan, aku juga mengimprove dari bagian prakarya aku atau tugas-tugas itu. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita lagi hektik segala macam kita itu sendiri, enggak. Kita bisa mengandalkan teman-teman kita yang lain, tapi bukan berarti kita melepaskannya sih. Tuh. Love you my BPH. Kalau aku berawal dari bawah dulu ya. Pas kelas 10 kan aku terpaksa tuh dijadiin ketum. Harusnya temenku yang cowok harus jadi ketum, tapi kenapa harus aku gitu? Yang pertama, aku nggak tahu cara buat minta rekomendasi. Terus yang kedua, aku nggak tahu cara buat bikin surat dispen. Tapi setelah dikasih tahu dan dikasih by stepnya, aku mulai paham. Dan selanjutnya untuk mengatur waktu, jujur pas kelas 11 sama 12 itu aku nggak terlalu sibuk. Terus di silat itu kayak paling sibuk itu kayak menjelang pertandingan, minta tanda tangan capsek lah, terus minta tanda tangan pembina, sama minta surat rekomendasi. Terus untuk anggota saya mungkin sedikit itu ya, agak sedikit nggak mau, tapi tetap mereka mau. Nah di situ saya kayak masa ya setidaknya ada yang bantu lah, meringankan. Untuk pembagian waktunya itu kalau dari kelas 10 mungkin masih agak sibuk ya, terus saya lebih fokus ke ekskul daripada pendidikan saya sendiri, dan itu jujur menyesal banget. Terus pas kelas 11-nya sama 12 mulai membagi waktunya. Kayak kalau latihan paling kan latihan malam juga ada, nggak usah kayak tiap hari datang gitu, dibagi-bagi. Terus yang paling penting sih kalau di silat itu sebenarnya nggak terlalu berat-berat amat ya, paling yang beratnya itu disuruh sama pelatihnya sih. Itu aja yang paling berat. Sisanya is okay lah. Sekolah juga saya nggak tahu dibawa pusing karena setiap mata pelajaran itu pasti ada jawabannya. Antara ekskul dan sekolah udah pasti ngeprioritasin sekolah, karena mau gimana pun itu untuk masa depan kita juga. Biasanya kalau untuk skema-skema kecil, maksudnya
urusan organisasi yang kecil misalkan kayak latihan harian, kalau misalkan aku nggak bisa, aku masih bisa minta tolong backup ke teman-temanku yang lain. Tapi kalau misalkan untuk acara besar, misalkan kita mau pergi kemana, itu kan biasanya persiapannya paling nggak Jumat malam sampai Minggu malam, itu pun nggak boleh ada tugas yang mengganggu. Jadi biasanya aku harus menyelesaikan tugasku dulu dari sebelum Jumat malam itu, biar aku kayak nggak ada tanggungan lagi. Gitu. Tadi cara bagi waktu antara akademik sama ekskul kan, kayak tadi Alek bilang tergantung posisi kita tuh apa di dalam organisasi tersebut. Kalau misalnya memang ketua, berarti udah tanggung jawab kita buat ngelakuin hal tersebut kan. Tapi sama kayak Pupu tadi, kita punya BPH, kita punya teman-teman lain buat ngebantu. Jadi kita bagilah ke mereka beban kita itu, karena memang itu tugas mereka juga kan, tapi bukan seakan-akan kita melepaskan tanggung jawab kita. Terus kalau untuk diri sendiri itu biasakan teman-teman kalau punya banyak kegiatan dicicil, maksudnya dicicil PR-nya, dicicil belajarnya, mulai dicicil lah, jangan nanti-nanti, karena tuh kalau jadi ketua ekskul itu tuh harus siap kapanpun, dimanapun. Kalau sekolah berkata apa, berarti kita harus melaksanakan hal tersebut gitu. Jadi kita nggak boleh nggak siap, kita harus siap. Maka dari itu kita kalau bisa jadwal kita kosong gitu. Kalau ada tugas yang agak banyak kerjain dulu aja lah. Nanti tiba-tiba sekolah minta apa kan repot kalau nggak bisa. Iya gitu. Kalau aku untuk bagi waktu ya, kan kalau acara Rokris tuh pasti kan beribadah. Kita sebelum beribadah juga ada latihan musik. Kita sih udah dihimbau gitu dari hari sebelumnya atau di paginya, kayak misalnya kalau ada tugas dicicil, jangan ditunda, biar nanti latihannya tuh fokus, biar kayak pas habis latihan buru-buru kerjain. Misalnya deadline-nya misalnya udah mau mepet baru dikerjain tuh kayak jadinya latihannya nggak fokus gitu, karena kan buat untuk Tuhan juga kan. Terus sama kayak misalnya kalau misalnya eventnya besar, aku minta ke BPH kayak ayo saling bantuin, karena kadang ya aku merasa Will dan BPH lainnya, aku merasa kayak aku berat sendiri gitu, kayak aku yang hubungin pembicaranya, aku yang misalnya rundown harusnya di hari apa belum selesai, aku udah mempersiapkan rundown aku sendiri gitu. Jadi kayak kalau misalnya nggak bisa atau misalnya ada tugas, bilang biar kita buat kita buat bareng-bareng gitu, jangan merasa terbebani. Jadi kayak tugas kalian nggak kerjain gara-gara ada acara yang mendatang, itu sih kalau aku. Mungkin mau ada yang nambahin lagi? Siapa lagi? Ini olahraga kali, mungkin latihannya gitu ya. Iya, kamu gimana nih cara latihan sama tugasnya? Latihannya kan bisa ke jenjang nasional. Iya. Kalau aku sendiri sih buat bagi tugas sama jam latihan tuh paling tugas dikerjain di sekolah atau enggak pas malam harinya, karena kan tiap hari bisa dibilang latihan terus. Iya bener sih. Kalau untuk pembagian akademik dan ekskul, selama ini sih yang aku jalanin, alhamdulillah masih bisa ke manage lah ya. Karena mungkin kalau dari pribadi aku sendiri, setiap ada tugas yang baru dikasih itu aku usahain kerjain di hari itu juga. Jadi intinya harus selesai di malam itu juga. Nah, misalnya kalau pastinya kan tiba-tiba ada teleponan lah, ada apa ya, tugas tiba-tiba gitu. Jadi kita apa yang dibilang ekskul lain tuh benar. Jadi kita udah harus siap dengan apapun yang terjadi gitu. Mungkin kalau dari aku gitu sih. Jadi alhamdulillah udah agak seimbang, karena juga dibantu teman-teman BPH aku juga yang bisa dibilang lumayan banyak sih. Ada sekitar 10 lebih. Wah, menarik banget ya. Jadi kelihatan sih kalau kuncinya ada di komunikasi sama guru, disiplin, dan pastinya manajemen waktu nggak sih? Iya bener banget. Artinya kita jadi ketua ekskul tuh nggak berarti ninggalin akademik. Justru keduanya bisa saling mendukung kalau kita bisa atur prioritas yang baik, ya nggak sih? Nah, ngomong-ngomong soal kegiatan ekskul, aku yakin tiap ekskul punya program unggulan atau kegiatan spesial yang gak banyak orang tahu gak sih? Setuju.
Jadi kita semua pasti penasaran nih, sebenarnya apa sih rahasia program unggulan dari eskul kalian masing-masing nih? Yuk kita bongkar di segmen berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Saatnya kita buka-bukaan. Pertanyaan buat kalian semua, apa sih program unggulan atau kegiatan spesial di ekskul kalian yang jarang diketahui orang lain? Boleh banget nih dikasih bocoran dikit. Siapa tahu kan dari kalian ini jadi malah ada yang tertarik buat masuk eskul kalian nih, atau dari sekolah lain gitu yang bisa ada ambil ide dari kalian ini. Gitu. Penasaran gak sih kalau ini ekskul komputer tuh ngapain? Ini nih mungkin. Waduh, sabar. Nih jujur aja nih, banyak yang bilang, tolong dong, ada orang bilang ke kita, tolong dong ngehackin akun temen. Wah, jangan. Ya gimana dong? Ada yang nanya juga, tolong dong. Lanjut gak dibayar masalahnya nih. Ada juga bilang, tolong dong lacak IG ini. Mau ngapain lacak IG? Enggak, no comment. Ya, tapi kalau misalnya dari proker eskul sendiri sih mungkin yang karena kan kita jarang orang tahu, selain yang tadi yang bantu-bantu temen itu proker hidden ya, itu proker yang lumayan muncul nih sebenarnya itu web sekolah sendiri dari Semanten sendiri, itu web kita buat dari Eskul Option, sama web perpustakaan sendiri itu dari kita sendiri sih. Perpustakaan digital kan? Betul, akhirnya ada perpustakaan digital biar yang males ke perpustakaan bisa langsung baca dari HP-nya gitu. Paling kalau dari Option itu aja sih yang paling menonjol ya prokernya. Kalau program unggulan mungkin di Wakamaca ada yang namanya Wakamaca itu pramuka di Semanten. Nah, singkatannya itu Wastu Kencana Mahisa Cempaka. Wastu Kencana itu Nah, kalau Wastu Kencana itu untuk laki-laki, guys. Kalau Mahisa Cempaka itu buat perempuan. Nah, kalau programnya itu mungkin ada yang namanya Walang. Nah, Walang itu singkatan dari bukan dong. Wakamaca berpetualang. Jadi tuh kemarin kita habis walang ke Lembah Tepus, itu tempatnya di Gunung Salak. Nah, sebelumnya itu kita juga sempat survei ke Gunung Gede. Gunung Gede itu kita sempat survei ke curug, ada curug di Gunung Gede di pertengahan Gunung Gede itu. Ya, Ciberem. Ciberem. Nah, kita sempat ke Curug Ciberem, tapi yang mungkin yang lebih mudah diakses itu adalah Lembah Tepus yang ada di Gunung Salak. Terus juga ada program unggulan lainnya itu kayak semestri namanya. Semestri itu namanya kepanjangan dari semester chemistry. Yang pasti itu menumbuhkan chemistry antar anggota. Jadi semester chemistry itu jadi ada kan 1 tahun ada 2 semester ya. Nah, kita usahain di 1 tahun itu 2 kali pertemuan semestri gitu. Itu aja sih mungkin program unggulannya, tapi masih banyak program-program yang pastinya seru dan gak kalah menarik di Wakamaca gitu. Program unggulannya adalah naik gunung. Karena guys, kalau Wakapa video naik gunung itu tuh depan Kemencur itu isinya Kalau pulang piket biasanya udah bawa apa kita. Jadi kalau naik gunung untuk internalnya itu pertama untuk ngebangun chemistry kita, kayak yang tadi pertama aku udah bilang, kita tuh setiap habis jalan pasti ada aja chemistry baru dari kita yang bisa tercipta. Jadi pada intinya kalau mau chemistry-nya bagus, kita harus sering kumpul, sering jalan. Itu dari Swaka. Terus kalau untuk eksternalnya, kita tuh suka manas-manasin orang FOMO. Karena biar dia ikut gitu loh. iya kayak, lu mau ikut gak? Gue mau jalan nih. Terus abis itu kalau misalnya udah deket-deket hari H, biasanya kita suka sorry gak bisa, ini cuma suka-suka aja. Jadi kita suka kayak gitu. Bukan. Ya biar kayak penasaran. Terus program lainnya ada pendidikan dasar. Sebenarnya pendidikan dasar itu
bagian seremnya dari Swaka karena kita pendidikan di gunung itu selama 3 hari 2 malam dan itu pokoknya kita survival di hutan, kita nggak tidur di tenda dan makan seadanya. Itu benar-benar survival, itu serunya. Mungkin buat pesertanya nggak seru, cuman untuk pengurusnya seru aja kayak menindas gitu. Berarti ada senioritas dong. Ada senioritas. Kalau senioritas itu ada di pendidikan dasar aja. Kita usahain ada pendidikan dasar aja. Jadi untuk kalau sehari-hari kita tetap profesional. Soalnya kalau terlalu senioritas juga nggak baik kan, takutnya ada gap antar angkatan. Dan aku meminimalisir hal tersebut gitu. Kalau MB sih mungkin untuk program unggulnya tuh mungkin nggak terlalu, kayaknya nggak ada deh, cuman lebih ke Unggulan semua deh soalnya. Jadi bingung dirinya. lebih ke kita tuh ya ada section gitu, ada 4 bendera itu CG, terus HL itu yang trompet, habis ada pit yang ting gitu lah pokoknya, terus habis itu sama bagian bass. Di situ mungkin ada satu section itu HL yang mungkin kita jadiin untuk unggul yang di MB unggulnya ini nih, section ini nih gitu loh. Karena emang kalau sekarang kan untuk nyari yang bisa niup trompet tuh kan susah gitu kan. Bahkan di angkatan aku aja tuh cuman 2 orang yang bisa main trompet. Terus juga habis itu mungkin bagian bendera sih. Kalau misal kalian lihat setiap Kamis itu kan banyak banget tuh yang berderetan main bendera. Terus kadang juga mungkin orang juga ngeliatnya, ih benderanya dilempar, sampai mungkin pernah ada insiden waktu gebiar ya guys. Iya. Ya di situ mungkin ya jadi program bukan program sih, kayak unggulnya MB tuh di situ gitu. Senternya lah. Iya, senternya ya gitu. Kalau Rokris kan organisasi nih. Kalau program unggul paling yang menariknya setiap hari Rabu kita ada gerbu nih teman-teman. Ayo tebak, gerakan 2000 apa gerakan Rabu? Itu sama kalau itu tuh sebenarnya kayak bisa dibilang kayak uang kas, tapi nggak wajib juga ke semua anak-anak yang Kristen atau Katolik. Jadi kayak kamu apakah ikhlas atau niat untuk membangun Rokris ini lebih baik, kamu boleh kasih 2000, kadang ada yang lebih juga gitu. Jadi kadang kita setiap hari Rabu jam istirahat kedua kita kayak tak permisi rohan shalom, kayak yang Rokris bisa gerbu ya gitu. Itu kita ngelakuin kayak dari kita untuk kita oleh kita gitu, untuk kayak membangun Rokris lah, biar kita ada pegangan untuk event kita, biar ada uang cadangan itu. Iya, ada yang ngumpet kayak aduh kak sakit perut, tau-taunya ke kantin, ke Gap gitu, atau enggak kayak pura-pura dia pakai ganti skin, tiba-tiba pakai jaket atau kerudung temennya gitu. Kadang ada aja yang kayak gitu. Iya, jadi kan apalagi yang kelas 10 kita karena banyak banget ya, kita belum tahu kenal nih. Jadi kita masih make sure ke teman-temannya ini Kristen atau ini Islam gitu. Jadi kayak oh kamu Kristen, ya udah 2000 gitu. Nggak maksa, tapi kayak kalau ikhlas kita seneng gitu. Cuma berapa orang maksain ya? Iya. Kayak itu harus. Udah sih itu aja dari Rokris. Nah, kalau misal futsal tuh sebenarnya nggak ada program unggulan ya. Paling kalau misalnya mau dekat event tuh latihan setiap hari. Terus sama paling kalau kata pelatih kita mah banyakin ikhtiar. Biar dilancarin. Kalau lomba yang menurut futsal tuh tinggi banget gitu, jabat apa ya? Kan kalau basket tuh kan DBL. Kalau futsal tuh apa? Yang Kalau gongnya gitu. Futsal tuh namanya futsal series. Terus Itu pernah, tapi tahun kemarin ada kendala kembar sama Ojan di band. Jadi mereka nggak boleh. Padahal itulah mereka si kembar dan Ojan itulah. Itu bisa menang tuh. Itu sebenarnya bisa menang. Kenapa di band? Gara-gara miskom dari pihak futsal seriesnya ke supporter. Jadi supporter telat masuk di pemain di band. Oh ya. Tapi tetap main futsal di futsal series. Main, tapi kembar sama Ojan mainnya di box 2 baru boleh main. Iya. Itu sebenarnya bisa ngunggul, bisa ngejar poin, tapi waktunya udah telat. Oke lah, nggak apa-apa lah, itu pembelajaran lah ya guys ya.
Sama kalau misal event sih, event yang gede bukan futsal series doang, kayak misal Bayu. Oh, Bayu. Kan kemarin alhamdulillah champion juga tuh. Woi. Bayu nanti alhamdulillahnya Kemana nih abis itu? Semarang. Nasional di Semarang. Kalau misal Aksis di Jakarta. Aksis habis menang berapa hari yang lalu guys menang? Seminggu yang lalu ya? Seminggu yang lalu. Juara- Juara champion 1 guys juara. Bekasi. Ya alhamdulillah wakilin Bekasi. Itu doang sih paling, sama kalau misal habis champion paling ngadain Makan-makan. ya makan-makan sama bagi-bagi sembako kayak Wih, tadi tuh. keren banget. Demi Allah, keren. Berkah. Ekskul berkah. Ekskul berkah barokah. Lanjut. Banyak ikhtiar. Oke, lanjut ke Zahira. Tadi udah nyebutin program kerja unggulan apa Zahira? Kalau di bela diri. Buat program unggulan kita sih kayaknya tiap bulan itu harus ada yang namanya ikut pertandingan. Terus sama ngirim 2 siswa cewek cowok buat ikut ODSN. Itu aja sih. Jadi sama hampir-hampir sama kayak futsal ten lah ya. Iya, hampir sama lomba-lomba futsal juga. ten. Cuman minusnya itu kadang minatnya itu dikit soalnya karena Kurang juga ya. kurang dana sama kurang latihan juga sih. Gitu aja. Kalau di Eskul PMR, program unggulannya udah pasti itu berkaitan erat sama kemanusiaan. Kita program unggulannya itu Liga Kesehatan atau donor darah. Jadi setiap tahun, insya Allah itu diadakan donor darah dengan bekerja sama dengan PMI. Jadi PMI itu adalah Palang Merah Indonesia. Pusatnya gitu ya. Pusatnya. Jadi kalau kita butuh narasumber atau mungkin kita mau ngadain event yang besar, lomba seperti donor darah, itu pasti hubungan eratnya sama PMI. Itu persiapannya banyak karena memang harus disiapkan semuanya. Nggak bisa kita tiba-tiba mau ada acara tapi ternyata PMI yang nggak ada, itu susah karena memang kita terkait banget sama kakak-kakak PMI-nya. Itu program unggulan kita. Kalau aksi apa ya? Karena ekskul. Aduh, enggak dong, kan bagi-bagi, ada bidangnya sendiri. Kalau aksi sendiri kan bidang jurnalistik ya teman-teman. Jadi program unggulannya sudah pasti itu menginfokan apa yang terjadi di sekolah ini. Paling kalau kalian tahu IG SMA 10 Kota Bekasi, itu aksi yang pegang, aksi yang ngedit, aksi yang ngeinfoin segala macam. Terus sama live report, itu live report hari-hari besar kayak 17-an. Terus juga apa lagi ya kalau hari besar tuh? Oh, Gebiar ulang tahunnya Semanten. Itu aksi tuh yang ngeinformasiin. Terus juga sama kayak podcast hari ini. Podcast hari ini itu juga program kerja dari Aksi, LLC, terus Option juga untuk mengedit, terus sama OSIS gitu. Wah, keren banget ya. Ternyata banyak banget hal unik. Ada yang megang web sekolah, ada yang berpetualang. Keren sih, karena program kayak gitu bisa bikin anggota lebih semangat sekaligus bikin ekskul kalian beda dari yang lain gak sih? Nah, dari sini kita bisa lihat nih kalau ekskul itu emang bukan sekedar kumpul-kumpul atau formalitas doang. Di dalam itu ada hal-hal yang pastinya jadi bekal berharga banget buat masa depan. Entah itu kayak skill, kayak pengalaman, atau bahkan jaringan pertemanan ya sih. Nah, ngomong-ngomongin soal bekal masa depan nih, aku jadi kepikiran nih. Ekskul sering dianggap cuma hobi, padahal bisa banget jadi pintu buat karir atau jalan hidup di masa depan. Setuju banget. Yuk kita bahas soal ekskul sebagai bekal masa depan untuk anak muda di segmen selanjutnya. Banyak orang mikir ekskul itu cuma hobi atau kegiatan tambahan. Padahal di balik itu ada pelajaran penting yang bisa banget jadi bekal buat masa depan. Betul banget nih. Pertanyaan buat perwakilan aja ya. Menurut kalian nih, apa hal yang paling berharga yang kalian dapetin dari ekskul untuk masa depan? Apakah itu leadership, teamwork, skill, atau mental juang gitu? Karena jujur aja nih, hal-hal kayak gini seringkali justru lebih terasa manfaatnya ketika kita udah lulus. Pas udah di dunia kerja, organisasi, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Dari ekskul bela diri sendiri, jujur selain
belajar silat dan yang lain-lainnya daripada berantem atau penampilan seni, itu saya belajar komputer gitu. Jujur ini bener lah. Saya belajar komputer, belajar Excel, belajar manajemen, belajar mengerjakan sesuatu dengan efisien, terus belajar program juga sama jadi pemimpin gitu. Soalnya karena saya juga agak sedikit dituntut biar lebih produktif sama lebih bisa dipercaya sama orang. Dan saya juga belajar soal keuangan, kayak pekerjaan yang lainnya juga. Terus saya juga pernah sempat belajar berenang, belajar mancing juga ada, terus belajar sampai itu ada buat naik gunung. Iya, masih wacana doang sih. Iya, jadi di silat itu nggak cuma itu doang ya, masih banyak hal-hal yang bisa dicoba gitu. Karena pelatihnya sendiri juga selain orang silat, dia juga seorang pendaki gunung, seorang programmer, jadi semua ilmu dia tuh ada gitu. Di satu guru itu banyak banget ilmu. Benar-benar. Keren. Siapa lagi? Coba kita ke Alek deh. Coba, kan orang-orang pada pikir naik gunung buat apa sih masa depannya? Coba Kak. Itu hobi doang bisa dijadiin pekerjaan tuh, Lek. Sebenarnya bisa banyak cabang-cabang pekerjaan dari naik gunung. Contoh kita bisa jadi porter atau enggak kita bisa ngebuka open trip. Jadi porter itu adalah orang yang membawa beban paling banyak di tim pendakian. Jadi pokoknya misalkan William porter nih, terus nanti William aku suruh untuk Will nih bawain carrier gua dan nanti lu gua bayar berapa, itu di situ enaknya. Cuman emang gajiannya capek. Kalau misalnya dari gunung sendiri itu manfaatnya dapat lah ilmunya, terus bisa untuk investasi untuk diri kita sendiri karena naik gunung itu adalah olahraga dan kita punya pasti punya fisik yang nggak lemah gitu. Jadi kalau misalkan kita kebiasa apalagi dari muda ini udah gerak, pasti nanti tuanya bakalan sehat. Itu investasinya. Kalau misalnya dari organisasinya, kalau aku sendiri aku dapat pelajaran dari bagaimana cara memanajemen organisasi, manajemen waktu dan yang lain-lain. Kalau di organisasi kan kita kebiasa ngelihat orang yang karakternya beda-beda nih. Dan aku pernah dengar kalau misalkan kita ikut organisasi itu bakalan keguna pas kita udah di dunia kerja, karena sebenarnya nggak jauh beda organisasi di sekolah sama dunia kerja itu, karena kita pasti bakalan ngadepin orang-orang yang batu, yang karakternya beda. Itu sih enaknya. Dan kalau dari Swaka, kalau aku beruntung relasi aku sekarang jadi terbuka dan nggak di situ-situ aja. Kalau misalnya futsal sih yang pertama lebih banyak relasi pastinya. Karena bisa main di tim sini jadi banyak teman, di sana jadi banyak teman. Siapa lagi? Tapi mau dilanjutin jadi atlet nggak biasanya kalau Bisa jadi karir. Kebanyakan sih pemain-pemain yang unggul bisa jadi pemain pro. Nanti kalau misalnya bisa di timnas juga tuh. Oh, bisa jadi timnas. Mau pi? Selain jadi atlet, jadi pelatih juga nggak? Bisa sih jadi pelatih. Kontak turun. Udah sih itu doang aku paling. Ini nggak sih paling banyak peluangnya option untuk menjadi sebuah pekerjaan dan cuan di era digital? Ini mungkin betul banget sih, tapi ini sebelum ini agak ngomong aja. Itu yang web purpose sama 10 itu kita nggak ngerjain doang, tapi kita digaji juga loh. Terima kasih untuk pihak Seman 10 nggak sponsor ya. Seman 10. Ya. Seman 10 sangat keren guys, untuk teman-teman yang nonton mau join 10. Masih yang SMP nonton masuk ke SMA 10. Tuh. Kalau dari option sendiri sih jelas, karena kan kita berhubungan dengan teknologi dan zaman sekarang yang memang sangat didominasi sama teknologi. Jelas banget kita banyak punya peluang, bahkan alumni-alumni kita banyak yang bekerja ke perusahaan-perusahaan yang luar negeri dan IT, dan memang lumayan mapan bisa dibilang. Mapan apa? Mohon iya bisa dibilang material. Mohon bantuannya untuk alumni-alumni, jangan lupa donasi. Nah, ternyata banyak banget gak sih pelajaran yang
kita semua tuh dapetin, dari mulai soft skill sampai yang hard skill banget tuh kayak teknologi itu kan ngoding susah banget gak sih? Semuanya tuh pasti bisa kepake banget buat bekal masa depan kita nantinya. Setuju banget nih. Kadang justru soft skill dari ekskul itu kayak cara pemimpin, kerja sama tim atau ngatur waktu, itu yang bikin kita unggul dari orang lain di luar sana gak sih? Ngomong-ngomong soal pengalaman nih, kita semua pasti penasaran gak sih selama kalian jadi ketua nih, pasti ada momen yang paling berkesan banget buat Bener kalian. banget nih. Nah, segmen berikutnya kita bakal kupas tuntas soal momen paling memorable selama jadi ketua ekskul. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang pastinya seru banget nih. Jadi ketua ekskul tuh emang penuh cerita banget kan, mulai dari cerita unik dan cita-cita konyol lah. Nah, pertanyaannya nih, apa sih momen yang paling berkesan selama kalian jadi ketua ekskul? Bisa lucu, haru, atau momen yang bikin kalian tuh bikin banyak belajar banget gitu? Iya nih, pokoknya cerita apa aja yang kalau kalian ingat lagi bisa bikin senyum atau bikin terharu karena berkesan banget. Kalau aku terharu sih saat aku jadi ketum, kayak saat beribadah terus kan bersungguh-sungguh terus terfokus pada yang tuh Maha Kuasa. Terus kadang kalau tiba-tiba lagi nyanyi atau lagi penyembahan tuh kayak tiba-tiba tuh nangis, air mata tuh ngucur aja gitu. Jadi kayak berasa ada yang nyentuh, berasa ada yang hadir gitu di hati aku gitu. Saat juga kayak pas aku lagi worship leader, lagi memimpin pujian, kayak tiba-tiba air mata netes, kayak berarti benar-benar dijamah sama yang Maha Kuasa gitu. Terus saat pas pelayanan sama panti asuhan juga aku terharu, kayak mereka sangat amat menghargai aku. Aku pikir kan kalau anak kecil kayak ngegampangin orang seumuran kita, kayak mereka tuh seneng kayak Kavia gitu, kayak padahal mereka baru kenal kayak 10 menitan mereka udah inget nama aku gitu, kayak jangan lupa datang, kayak mereka nggak mau kita pulang guys, padahal itu udah kayak jam mereka belajar tapi mereka nggak mau kita pulang, mereka masih mau main sama kita gitu. Itu masih berkesan. Ya itu proker perdana kita, kayak mau deh tahun akhir gitu kayak kita mau ke panti asuhan terdekat gitu, dan itu ternyata paling sukses menurut aku, yang paling berkesan buat aku ya, karena aku nangis di situ. Kalau aku momen paling berkesan mungkin ini kayak terharu gitu loh deh kayaknya, mungkin karena kan emang aku kan jadi ketua juga kan emang awalnya nggak ada plan sama sekali, terus juga kayak ya udah kayak sejalannya aja gitu loh sebisanya aku juga. Terus di pikiran aku pun aduh ini MB bakal jalan lebih baik nggak ya ke depannya. Terus yang paling aku bikin terkesan tuh pas emang yang lagi kemarin problem sama pelatih itu beneran aku pikir aku doang yang emang harus harus untuk turun tangan untuk minta maaf gitu loh, yang beneran emang harus ngurusin semuanya. Dan untungnya tuh ada BPH yang lain beneran emang ampe mau kita samperin aja ke rumahnya nih untuk minta maaf langsung. Di situ aku beneran kayak oh ternyata mereka juga masih ternyata mereka beneran mau ngebantuin gue nih sebagai jadi ketum gitu loh. Kira bakal aku ngejalanin semuanya sendiri. Terus juga abis itu pas habis anggota baru yang kelas 10 itu kan aku mungkin di kelas 12 juga kan udah jarang datang. Terus habis itu di MB itu ada setiap kali ketemu sama anggota MB itu kita harus bropis gitu loh. Terus terus habis itu aku kaget, aku kan jarang datang ya. Terus tiba-tiba ada kelas-kelas 10 yang kayak Kak Talita halo gitu loh. Di pikiran aku tuh mereka udah kayak ini siapa, nggak kenal gitu, kok tiba-tiba muncul. Terus kalau EXO kan aku juga jarang gitu loh. Terus aku kaget aja tiba-tiba ada Kak Talita gitu bropis. Lucu sih guys, dipertahanin ya. Kalau dari aku yang paling berkesan momennya itu saat aku bisa ngobrol sama adik kelas atau teman seangkatan aku. Karena aku orang yang suka ngobrol, menurut aku itu adalah hal berkesan karena aku bisa tahu isi perasaan dia. Kadang juga aku seneng banget kalau misalnya ada adik kelas yang ngechat aku tapi itu di luar tentang ekskul, mungkin dia cerita tentang masalah pendidikannya atau kebingungannya. Aku terharunya di situ sih, kayak komunikasinya itu yang bikin aku terharu selama aku jadi
ketum karena aku bisa bonding sama orang yang dulu aja aku nggak kenal dia itu siapa, tapi aku bisa deket sama orang-orang itu. Bahkan ada beberapa orang di hidup aku yang jadi deket banget karena ekskul ini gitu, yang bonding banget sama aku. Oke, keren-keren banget ya ceritanya. Nih ceritanya nih rata-rata nyentuh hati semua nih. Pasti ini bakalan jadi bakal pengingat banget sih buat kalian nantinya. Bener nih. Nah, sebelum kita tutup obrolan hari ini nih, ada satu hal penting banget yang pengen kita dengar. Pesan khusus dari kalian semua untuk generasi berikutnya, para calon ketua ekskul. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kita udah sampai nih di segmen terakhir. Ini pertanyaan terakhir banget nih buat kalian. Kalau kalian bisa kasih wejangan atau amanat gitulah untuk ketua ekskul selanjutnya, apa sih yang pengen kalian sampein? Pesannya bebas ya, bisa berupa motivasi biar tetap semangat, tips praktis biar lebih terarah, atau bahkan pengingat biar ketua selanjutnya lebih siap menghadapi masalah. Siapa dulu nih yang mau pertama? Sudah sedih tidak nggak siap untuk lepas. Nanti untuk ketum barunya semoga kalian tidak merasakan apa yang aku rasakan susahnya, semoga kalian bisa happy terus, semuanya dilancarkan. Perbanyak sabar untuk menghadapi anggota-anggota kalian karena bersyukur harusnya kalian punya pembina dan pelatih yang suportif. Jadi kalian punya banyak bahan dan kalian tinggal ngejalanin aja gitu. Jadi kalau misu-misu ya dikit nggak apa-apa lah gitu. Jadi jangan merusak apa yang sudah angkatan aku buat, apa yang sudah aku usaha untuk bangun buat kalian. Dan kalau bisa dilanjutin yang baik-baiknya, yang buruknya ditinggalin aja gitu. Oke, untuk ketum selanjutnya kita sudah pemilihan ya kan William? Oke, buat kamu yang nonton ini. Enggak. Jadi buat kamu untuk melanjutkan posisi aku, lakukan jabatan ini untuk Tuhan terutama karena ini juga menyangkut hubungan kamu dengan Tuhan. Yang misalnya di angkatan aku melakukan mood kamu itu buruk atau jelek, jangan dilanjutin atau jangan dicontoh. Lanjutin proker yang sudah dibuat, jangan takut untuk mencoba sebenarnya, jangan takut untuk membuat proker baru karena kalau kalian belum coba kita belum tahu rasanya kan. Tapi itu kalau itu menjamin positif dan untuk menjamin untuk Tuhan, kalian lakuin lakuin segenap hati segenap jiwa. Dan bonding sama angkatan selanjutnya, jangan ada kubu-kubuhan, jangan jadi batu karena kita bakal dipandang, bakal dicontoh kayak apalagi kita cukup minoritas di sekolah ini, jadi jangan takut untuk menyuarakan firman Tuhan. Terima kasih. Oke, pesan aku buat ketum selanjutnya. Nggak mati kan? Enggak. Oke. Semoga kalian bisa ngejalanin ekskulnya lebih baik dari yang aku. Terus juga jangan gampang ke distract sama apapun. Semisal kalian jangan takut punya program baru. Terus kalaupun misalkan mau ngejalanin satu proker kalian atau apapun, jangan gampang ke distract kayak ada nih mungkin beberapa anomali yang ngomong kayak dulu ya. Biarin aja guys, misalnya kayak terima aja. Cuman karena kan periode ini kan kalian yang megang, jadi fokusin aja gitu loh, kayak biar lancar aja gitu kan. Apalagi kan zaman dulu sama sekarang kan beda nih gitu loh, jadi ya udah sesuaiin sama kalian aja kan. Kalian yang udah kamu sama BPH lain tuh udah ngestrukturin gitu, habisnya harus apa gitu loh. Udah jalanin aja sesuai yang kalian rencanain gitu loh. Jadi jangan miskom guys. Oke, kalau dari option sendiri sih mirip kayak Rockris ya, ketumnya tuh udah ditentuin dari semester pertama kalau nggak salah. Waduh, ini lebih cepat lagi perspektifnya. Kalau dari ketumnya udah ditentuin sendiri, dan untuk ketumnya semangat aja, kan ketumnya sendiri pasti udah tahu kerjaan kita tuh ngapain aja.
banyak yang dikerjain untuk ketum selanjutnya. Untuk teman-teman ketumnya terutama selalu bantuin ketum selanjutnya, karena seperti dari gue sendiri, gue merasa terbantu banget dari BPH-BPH yang gue miliki. Jadi untuk teman-teman selalu bantuin ketum selanjutnya, dan untuk ketum selanjutnya selalu kerjakan kerja tugas-tugas dari sekolah sesuai dengan permintaan sekolah. Prioritaskan permintaan sekolah. Paling itu aja sih. Makasih semuanya. Tangan. Kalau misal dari aku sendiri sih, aku yang tunjuk. Apa ya? Ya untuk kamu sendiri. Boleh, untuk aku sendiri sih paling semoga aku bisa lebih Baik dari Ojan. ya, Jan, berarti lu kurang baik, Jan. sama semoga sih teman-teman yang lain bisa bantu jadi bareng-bareng gitu. Itu doang sih paling. Udah siap jadi ketum? Insya Allah. Udah di training dari sekarang. Pesan dari aku, tolong jangan sampai silat atau eskul bela diri itu sepi ya, karena bangunnya itu mati-matian, ngorbanin mental, fisik, emosi, nilai sekolah pun juga dikorbanin semua. Demi apa? Biar eskulnya itu kembali hidup. Ya. Terus tolong pilih ketuanya tuh laki-laki ya, jangan perempuan, soalnya aduh. Sama tolong lebih sabar lagi ya, mau bapak pelatihnya ngomong apa kek, tolong didengerin aja, jangan dimakan hati. Itu cuma penyampaian atau motivasi dia, bawa chill aja, emang bawaannya begitu. Itu aja sih. Untuk next ketum, mungkin dia akan mendapat cobaan yang jauh lebih berat dari aku. Tiba-tiba udah ngasih beban. Karena dia udah pasti akan aku udah ngeliat banget dia kelihatannya akan mendapat beban yang jauh lebih berat dari aku, karena kita udah ada pelatih. Dia udah harus bisa lebih membangun chemistry, kekeluargaan, apalagi kalau udah tahu anggota kita ini mungkin sedikit atau misalnya kurang kompak, itu dia PR banget untuk dia. Jadi aku hanya berharap apa yang aku alami sekarang tidak akan dialami oleh dia di kemudian hari. Itu aja sih. Kalau dari aku sih mungkin nikmatin aja prosesnya dengan ikhlas sekali ya. Kan sekali seumur hidup ya. Ya benar. Di sini. Karena pengalaman dan kenangannya itu nggak bisa dibayar pakai apapun. Jadi nikmatin aja dengan ikhlas dan senang-senang gitu sama teman-teman. Terus harus siap aja dengar atau ngelaksanain info yang dar-der-dor mungkin kali ya. Harus siap pokoknya dari segala macam apapun. Sama kayak ketum-ketum yang lain, buat next ketum semoga nggak ngerasain yang susahnya lah ya buat pembelajaran, kesalahan kita selama menjabat nggak terulang lagi di jabatan selanjutnya. Terus proker-proker yang sekiranya memang menurut kalian mau dihilangkan, mau ditambahin, itu juga terserah kalian nanti kalau jadi ketum, karena kita cuma bisa kita nih kalau jadi alumni cuma ngasih saran doang, keputusan tetap di kalian gitu. Sama harus siap sih, benar kata Nova, jadi ketum tuh harus siap secara mental, siap secara fisik, siap dicapein fisiknya, siap dicapein mentalnya. Karena bukan yang gimana sih guys, bukan yang berat banget jadi ketum tuh, tapi fun seru. Tapi namanya jadi ketua pasti tanggung jawabnya lebih besar dari anggota yang lainnya. Jadi siapapun nanti jadi ketum aksi, siaplah untuk karena kita juga ekskul jurnal, siap untuk lebih sibuk dari ekskul lain, karena kita harus upload setiap hari tentang kehidupan di SMA ini, biar orang juga tahu ada SMA 10 di Bekasi. Gitu sih. Tuh dengerin semuanya buat penerus kakak-kakak ini kata-katanya penuh motivasi banget nih, bahkan realistis. Semuanya pasti bakal jadi bekal berharga banget buat kalian nih. Bener nih, pesannya dalam-dalam banget ya. Semoga benar-benar didengar dan dijalankan sama ketua-ketua ekskul berikutnya, supaya ekskul kalian makin maju.
Well, Semanteners, nggak kerasa ya, obrolan kita hari ini udah panjang banget dan penuh cerita. Dari awal perjalanan jadi ketua eskul, suka duka, sampai wejangan buat penerus kalian nantinya nih. Nah, semuanya ini tuh bikin kita sadar kalau jadi ketua eskul tuh emang perjalanan yang bener-bener luar biasa banget sih. Bener banget sih, setiap cerita yang dibagikan hari ini nunjukin kalau kepemimpinan itu nggak datang tiba-tiba, tapi ditempa lewat pengalaman, tantangan, bahkan momen-momen kecil yang ternyata berharga banget. Betul banget, dan yang paling penting, ekskul tuh bukan cuman soal hobi, tapi juga tempat buat belajar teamwork, leadership, dan manajemen diri, bekal yang pastinya bakal kepake banget di masa depan. Semoga cerita dan pesan dari para ketua ekskul ini bisa jadi inspirasi buat adik-adik kelas atau siapapun yang lagi berjuang dalam perjalanan organisasinya. Ingat, setiap langkah kalian punya arti. Terima kasih juga buat kakak-kakak yang udah datang dan nyempetin hadir sharing di sini ya. Semoga eskul kalian nantinya makin maju dan kalian semua terus jadi pemimpin yang hebat dimanapun kalian berada. Nah, sampai sini dulu obrolan kita di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan cerita seru lainnya. Salam attention and see you next time. Bye-bye.